Halo Sobat Ternak, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta selalu diberi kesehatan ya, agar kita selalu bersemangat dalam mencari ilmu-ilmu baru. Amin. Lama tak jumpa ya Sob. Kali ini, admin akan membahas cara serta persyaratan membuat kandang sapi modern untuk bisnis penggemukan sapi. Tentunya, topik pembahasan kali ini sangat bermanfaat bagi sobat yang akan memulai usaha penggemukan sapi. Yang dewasa ini mulai digemari masyarakat, khususnya kaum milenial yang mencari freedom finansial. Seperti yang kita tahu ya sob, pandemik dalam beberapa tahun terakhir ini telah menciptakan shocking bagi perekonomian Indonesia, bahkan perekonomian global. PHK di mana-mana, banyak perusahaan yang tak mampu membayar utang dan bahkan pailit, serta lockdown di beberapa wilayah membuat semakin bertambahnya tekanan bagi perekonomian kita. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mandiri dan berkreasi sesuai minat dan peluang di masa depan. Salah satu ide usaha yang mempunyai prospek yang cerah yaitu penggemukan sapi. Sobat tahu kan, permintaan daging sapi tidak akan pernah ada matinya. Apalagi menjelang hari raya Kurban, harga sapi akan melambung tinggi. Nah, pokoknya selama masyarakat kita masih mau makan bakso, prospek peternak sapi akan selalu cerah. Hehehe. Oke, kita langsung saja ke pokok inti pembahasan kita ya sob. Kandang merupakan salah satu prasarana pokok dalam setiap usaha peternakan. Kandang berfungsi sebagai rumah tempat berlindung bagi hewan ternak dari cuaca dan ancaman bahaya. Pembuatan kandang tergantung dari fungsi dan tujuan bisnis yang kita jalankan. Kandang penggemukan sapi potong tentu berbeda dengan kandang sapi perah. Selain itu, kenyamanan sapi adalah segalanya, sob. Kandang sapi modern maupun sederhana yang baik dan benar harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang akan kita bahas pada video ini. Namun sebelum kita lanjut ke pokok pembahasannya, untuk teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu ya, agar sobat tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Nah sob, untuk sobat yang berencana hendak membuat kandang sapi dengan tujuan sebagai penggemukan, ada beberapa poin yang harus sobat perhatikan. Antara lain, pertama, letak dan arah kandang haruslah tepat. Jadi, bentuk dan ukuran kandang harus sesuai fungsinya ya sob. Kandang penggemukan tentunya berbeda dengan kandang sapi perah. Kemudian harus diperhatikan juga kekokohan konstruksi kandang. Gunakan material pembuatan kandang yang standar. Jangan sampai dengan tujuan untuk mengirit biaya, tapi justru malah membuat konstruksi kandangnya rapuh dan mudah rusak. Selanjutnya, letak dan arah kandang. Menurut pengalaman di lapangan, kandang sapi yang posisinya menghadap ke timur lebih baik pertumbuhan bobotnya dibandingkan dengan kandang yang letaknya menghadap ke arah lain. Ini dikarenakan sapi mendapat sinar matahari pagi yang cukup, yang berguna sebagai pemacu pertumbuhannya, serta yang pastinya sinar matahari itu musuh bagi kuman-kuman penyakit yang mungkin ada di area kandang. Jadi, apabila sobat ingin membangun kandang tunggal, sebaiknya buatlah menghadap ke timur. Namun, jika membangun kandang ganda, buatlah membujur utara selatan. Dua, bentuk dan ukuran kandang. Kandang yang digunakan untuk penggemukan sapi sebaiknya menggunakan kandang soliter atau ikat. Kandang tipe ini dipercaya lebih cepat pertumbuhannya karena adanya pembatasan aktivitas gerak yang akan menghabiskan energi sapi. Alhasil, nutrisi yang diperoleh dari makanan akan digunakan lebih optimal untuk pertumbuhan dan bobot sapi ya sob. Kemudian, ukuran kandang juga harus disesuaikan dengan ukuran tubuh dan jenis sapi yang kita pelihara. Umumnya, kebutuhan luas kandang per ekor yaitu sekitar 1,5 x 2,5 meter atau 1,5 x 2 meter. Sesuaikan sendiri ya sob, jangan sampai kekecilan ataupun terlalu besar. Dan yang ketiga adalah konstruksi kandang sapi.
Konstruksi kandang harus terbuat dari bahan yang kokoh dan kuat, namun juga ekonomis. Juga perlu diperhatikan, di dalam kandang harus ada drainase dan saluran pembuangan limbah yang mudah dibersihkan, sehingga kebersihan dan kesehatan kandang terjaga dengan baik, yang tentunya akan menjauhkan sapi dari berbagai penyakit sehingga pertumbuhannya akan lebih optimal dan cepat. Selanjutnya, tiang kandang sebaiknya dibuat dari cor, karena sifat tiang cor yang lebih tahan lama daripada tiang kayu. Namun apabila sobat diharuskan menggunakan tiang kayu, pilihlah tiang kayu yang berbentuk bulat agar lebih tahan lama dibandingkan dengan kayu berbentuk kotak. Selain itu, kayu bulat tidak akan melukai tubuh sapi, berbeda dengan kayu kotak yang memiliki sudut yang tajam. Yang keempat yaitu lantai. Lantai kandang harus kuat, tidak licin, dan dibuat dengan kemiringan 15 derajat ke arah selokan yang dibuat di belakang sapi untuk mempermudah penampungan kotoran dan urin sapi. Lantai kandang biasanya dibuat dari bahan semen atau tanah yang dipadatkan dan dibuat lebih tinggi dari lahan sekitarnya. Lantai kandang juga bisa dialasi jerami, karpet, kayu datar atau papan, atau serbuk gergaji. Pemberian alas ini bertujuan agar sapi tidak mudah terpleset dan terluka. Selain itu, alas juga melindungi lantai kandang agar tidak mudah cepat rusak. Usahakan lantai dalam kondisi kering dan bersih ya sob, untuk menjaga kesehatan para ternak kita. Kelima, dinding. Dinding kandang tidak boleh tertutup seluruhnya. Sirkulasi udara di dalam kandang haruslah lancar. Oleh karena itu, pemilihan material penutup dinding kandang tergantung lokasi peternakan sobat ya. Jika peternakan dilakukan pada dataran tinggi yang bersuhu dingin, sebaiknya kandang agak tertutup. Sebaliknya, jika di dataran rendah yang agak panas, tidak perlu menggunakan penutup apapun. Bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai dinding bisa berupa tembok beton, papan, kayu, atau bambu. Yang keenam, atap. Atap kandang bisa terbuat dari bahan berkualitas baik seperti asbes, genting, atau seng. Sedangkan untuk tinggi atap juga tergantung lokasi peternakan sobat, sama seperti halnya dalam membangun dinding kandang. Apabila peternakan terletak pada dataran tinggi yang bersuhu dingin, sebaiknya atap dibuat agak rendah. Sebaliknya, jika di dataran rendah yang agak panas, atap dibuat lebih tinggi. Untuk kandang modern, bisa menerapkan sistem atap buka tutup. Kandang seperti ini memungkinkan kita untuk membuka atap kandang untuk keperluan menjemur sapi dan lantai kandang. Sapi yang mendapatkan cahaya matahari lebih sehat dibandingkan sapi yang tidak terkena sinar matahari. Cahaya matahari dipercaya sebagai disinfektan alami yang bisa mencegah pertumbuhan bibit kuman penyakit. Yang ketujuh adalah lorong. Pada kandang ganda biasanya terdapat lorong di tengah sebagai area lalu lintas peternak dalam memberi makan dan minum. Umumnya, lorong ini berukuran setengah sampai 1 meter dan dibuat dari bahan semen. Lantai lorong disarankan bermotif garis-garis ya sob, agar tidak licin saat dilalui. Yang kedelapan, selokan. Selokan atau parit berfungsi sebagai tempat pembuangan kotoran dan urin sapi. Selokan ini biasanya dibuat dengan lebar 20-30 cm dan kedalaman 10-20 cm. Selokan ini dibuat di dalam kandang di bagian belakang ekor sapi. Pada kandang modern, kotoran sapi ini bisa dikumpulkan untuk diolah menjadi biogas yang bermanfaat bagi kehidupan kita. 9. Tempat pakan dan minum. Tempat pakan dan minum dibuat selebar tempat sapi di depan kandang. Tempat pakan dan minum ini dibuat dari bahan semen atau papan kayu dengan dasar rapat agar pakan tidak mudah tercecer serta agar tempat minum tidak bocor dan mudah dibersihkan.
10 galangan. Bahan untuk galangan sapi sebaiknya menggunakan kayu. Hindari pemakaian galangan yang terbuat dari besi atau logam yang bisa mengantarkan arus listrik. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejadian yang tidak kita inginkan. Contohnya, seperti sapi yang terkena sambaran petir atau terkena arus listrik, karena besi merupakan konduktor listrik yang baik. Selain persyaratan di atas, masih ada hal lain yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan kandang yang baik dan benar. Salah satunya yaitu lokasi peternakan. Lokasi peternakan sebaiknya terletak di lokasi yang jauh dari pemukiman warga, namun mudah diakses oleh kendaraan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya protes dari warga sekitar terhadap bau kotoran sapi kita. Namun, apabila kondisi tidak memungkinkan, peternak dapat membangun tembok minimal setinggi 3 meter sebagai penghalang angin. Nah, tak terasa ya sob, kita sudah berada di penghujung video ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menginspirasi serta memberikan wawasan dan pengetahuan bagi sobat yang berencana membuat kandang sapi yang baik dan benar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.